Contoh lah, misalkan kita pedagang dipotong sekian puluh persen misalnya, itu kan termasuk ongkos kirim, biaya admin dan sebagainya. Nah ya itu biayanya ya nggak sesuai dengan, lebih murah lah dia ngomong ya, misalkan harga sekian, itu udah ikut ongkos kirim biasanya kan. Atau ya kalau lu beli, bisa juga sih lo, kalau ada juga kadang orang juga beli sama gua, suruh kirim pakai Tiki, pakai Wahana, atau pakai apa itu JNT Cargo, atau ya JNT Cargo, JNE Cargo ya, apapun yang menurut mereka murah dan mereka cocok pakai ya bisa. Ya lu hitung-hitung lah. Hai everyone, jumpa lagi sama gue Mr. Ku di sesi Q&A, Question and Answer. Jadi hari ini gue akan jawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan orang di toko online shop gue sih ini ya. Yang pertama gue jawab dari username apa ini, surut titik-titik 112 ya, gue nggak tahu apalah. Bagaimana prosedur pengembalian barang di toko online maupun offline-nya? Oh ya, gue harus jelasin nih ya. Untuk di toko online, itu kalau emang ada returan sedikit agak, bukannya ribet juga, tapi memang ada sedikit butuh proses ya. Misalnya, lu beli barang nih, misalnya nih, someday apa, misalkan lu beli barang, beli raket nyamuk lah kita ngomong. Begitu lu datang raket nyamuk itu ke tempat lu, kalau lu baru beli memang sudah rusak nih, pas nyampe ini misalnya patah, penyok, atau ya lu gak puas lah, itu lebih gampang, lu tinggal klik komplain, balikin via Shopee ya, atau via marketplace apapun ya. Ada TikTok, ada Tokopedia, ada Lazada, ada di Blibli ya, terserah lu mau beli lewat mana, whatever, itu kan kesukaan masing-masing orang ya. Ketika lu komplain ya, kita gak pernah sih untuk tolak-tolaknya seperti itu. Kamu pasti akan dikirim barang itu ke kita lagi, ya uang kamu kembali atau tukar barang, tergantung maunya kamu seperti apa. Nah, kalau lu beli di toko online, yang paling masalah ini sering terjadi, tapi sih gua tetap ada solusi ya. Lu beli misalnya raket nyamuk juga lah kita anggap nih, baru lu pakai misalkan 2 minggu, ya trouble lah tuh raket nyamuk, tapi kondisi masih baik. Ini gimana solusinya? Ya kalau di gua sih ada, yang pertama, kalau lu untuk minta ganti uang, sebenarnya bukan nggak bisa, mungkin bisa, tapi lu kalau barangnya misalkan murah, lu ya bisa rugi gede juga. Kenapa? Kalau lu minta ganti uang, yang pertama lu harus kirim secara manual, lu punya barang ke gudangnya gua. Kalau lu masih di daerah yang gua bisa ngirim, misalkan lu masih daerah di Bogor, daerah mungkin Jakarta Selatan, atau mungkin daerah Depok, daerah Pantura atau Serang, ya itu masih bisa kita akalin ya. Janjian sama driver gua di mana nanti barangnya tuker, atau nanti tinggal balikin barangnya lewat dia, uang tinggal gua kembalikan, tapi kembalikannya ya lu harus cek juga lah ya Pak. Misalkan lu beli ini barang ini sebayar ke marketplace 20.000. Nah, gue akan tunjukkan sama lu nih, terimanya uangnya berapa. Misalkan terima cuma 44.000, ya berarti kan gue akan balikin ya sebanyak itu saja gitu. Karena kan itu kan bukannya gue ambil, tapi platform yang sudah ambil. Itu yang pertama. Tapi ya kesalahannya terjadi bukan karena lu ya, misalkan lu raket nyamuknya lu kesel sama anak lu atau sama laki lu getok ke laki lu terus raket nyamuknya rusak ya. Ya saya selama itu percaya, bukan ya, kasihan gue juga lah lu kok kayak begitu kan. Ya pasti itu resiko pembeli lah. Tapi kalau memang nih, ya susah ngomong Pak, kita sebelum kirim kita cek barang-barang tersebut, tapi ketika sampai ya bisa aja terjadi, atau seberapa waktu masalah, ya lu beli di offline pun bisa kejadian seperti itu. Cuma bedanya kalau di offline kan, misalkan lu beli di toko A nih, atau beli sama gue di offline nih, lu tinggalnya nggak jauh nih, masih terjangkau ya, lu kapan waktu lu lewat, lu tinggal datang mampir. Biasanya toko offline ya gampang-gampang aja sih, mereka mau aja untuk menukarkan. Lalu untuk lampu garansi juga nih, ini gue perlu terangkan. Nah, lampu garansi kenapa gue sering ngomong lebih gampang lu tukar di offline. Soalnya gini, ketika lu pakai tuh lampu gak ngomong tuh, besok kamu rusak. Kagak ada, dia gak janjian sama lu dia. Tiba-tiba lu nyalahin dia sudah mati itu lampu kadang-kadang. Pas lu lihat, baru 6 bulan pakai atau 7 bulan pakai nih ya. Memang walaupun umumnya lampu garansi gue sih yang Amasco ini, yang NT terutama ya, sama yang Crown itu awet sih Pak, setahun rata-rata lewat itu ya. Tapi ya
apapun itu buat manusia nggak ada yang sempurna ya. Ya anggaplah pokoknya belum waktunya garansi lo udah rusak ya. Kalau beli di offline tinggal lo bawa itu lampu, kasih, ya gue kasih yang baru, tinggal gue tanggalin sesuai tanggal pembelian lo. Misal lo beli tanggal 3 bulan 1 tahun 2026 lah kita ngomong. Lalu tanggal ya 3 bulan 10 tahun 2026 juga rusak nih. Berarti kan belum setahun kan. Ya gue akan tulis tanggalnya, tanggal lo beli, yaitu tanggal 3 bulan 1 tahun 2026. Terus kalau di online shop bagaimana? Ini online shop emang agak repot ya. Repotnya gini, ketika lo beli, gue akan berpatokan pada tanggal waktu lo beli juga di sana. Nah, ini di online shop nih, lo rela nggak nih selama 2-3 hari mungkin atau bahkan seminggu, rumah lo redup dulu nih di bagian yang lampunya mati. Kenapa? Waktu lo komplain, yang pertama lo ada masalah nih, belum setahun nih rusak nih. Lo pesan aja produk yang sama di marketplace gitu, lo pesan di situ, lalu apa namanya, gue kirim dong ke tempat lo kan. Tapi gue kirim, gue akan tulis tanggal pembelian lo waktu itu sama gue. Misalkan tanggal pembelian lo waktu itu tanggal 3 bulan 1 lah kita contohkan ya. Ketika lo komplain bulan 10, gue akan tulis di lampu itu tanggal 3 bulan 1 tahun 2026. Artinya nanti lo ketika barang yang bagusnya sampai tempat lo cek sudah oke, lo balikin yang rusak gitu. Nah, lo balikin yang rusak sampai di tempat gue akan verifikasi kalau emang udah oke, itu bener emang barangnya punya gue, merek gue, ya sudah. Berarti kan udah dapat yang baru kan, cuman ya ada proses bolak-baliknya ini yang kita ngomong fair kan agak sebel ya, tapi kalau beli di offline begitu lo rusak datang ke toko aja tuker ya beli baru langsung dapat yang baru ya. Nah satu lagi nih yang paling repot untuk lampu garansi nih, kalau lo belinya buat jual lagi, kalau di offline itu paling enak, lo beli misalkan satu koli sama gue nih, satu sisi cepet nih misalnya nih, lo buat jual lagi ya kan, mungkin gue tanggalin, kalau gue tanggalin lo jualnya gimana, pas orang beli sama lo kan kan lo tanggalin itu lampu kan, pas udah lo tanggalin ya misalkan nih ternyata ada beberapa barang nih pas lu coba cek tek, oh mati sebelum dijual, ya kan gampang tuh tinggal balikin ke gua. Ya kalau di online bukannya gua nggak percaya sih, tapi gua pernah lakukan hal itu, gua dikerjain loh. Masa itu orang garansinya nggak habis-habis dia karena gua ketanggalin bilang buat jual, tapi ya, ya akhirnya gua tahu gua diakalin lah intinya lah ya. Makanya kalau untuk di online kalau tukar barang ya gua akan tulis tanggal waktu pembelian lu yang terakhir, karena emang ya ada juga lah oknum yang seperti itulah ya. Tapi ya, emang semua juga gue akan lihat kalau emang lo sering beli dalam jumlah banyak, ya tiba-tiba ada kejadian lo bilang kayak begitu, itu gampang lah bisa diatur ya kayak begitu. Tapi ya basically emang kalau untuk lampu garansi di offline lebih enak ya kalau lo mau terapin garansinya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari username apa ini Sally 2, aduh ya udah pokoknya, apakah semua produk di gudang listrik bergaransi? Gini, garansi seperti apa dulu? Kalau kayak lampu, lo beli lampu apa nih? Kalau beli lampunya merek Enter tuh yang murah punya, ya tapi cukup bagus juga lah ya. Ya ngomong fair, gue gak bisa kasih garansi setahun. Paling gue kasih garansi cuman maksimum 2 minggu. Begitu lo pas datang, cek nyala nih. Lalu tiba-tiba misalkan sebulan lo rusak, ya namanya lampu murah ya, lampu cuman, ya gue gak boleh sebut harga ya, kalau sebut harga nanti langganan gue marah lagi istilahnya kan. Ya cuman, ya lo ngerti lah, itu berarti kan namanya barang murah, kayak lo beli lampu zaman dulu, lampu PLC itu kan yang gocengan punya itu, nggak ada garansi, kayaknya paling kalau seminggu 2 minggu masih hidup ya oke, kalau lebih dari itu rusak ya lo beli baru berarti itu kan. Lalu kalau produk-produk umum kayak elektronik dan sebagainya, nah ini tergantung garansinya. Kalau kayak Center biasanya ada ketentuan garansi di kartunya 3 bulan. Nah, ketika lo rusak bawa senternya dalam 3 bulan ya masih bisa gue bantu tukar yang baru. Tapi ya lihat juga ya kerusakannya kenapa nih ya. Kerusakannya kalau lo pakai mukul anjing atau lo pakai mukul sampai mungkin anak lo atau bini lo kesel lo getok pakai begitu lo pecah ya, itu garansi gugur lah ya Pak ya, atau ya Bu ya maaf ya, itu ya maksudnya kan kesalahan lo itu kan. Ya terus ya overall gini lah, barang itu kalau baru beli under 1 month ya, di bawah 1 bulan biasa kita masih bisa atur lah ya. Kalau beli di offline nah, sama gua langsung itu bisa kita urus. Tapi kalau barang besar ya kayak mungkin lo ada Magicom murah, ada dispenser itu kita biasanya ada pasti bisa bantu jangka waktu ya. Mungkin ya biasa sih kalau tergantung masing-masing pamer, yang 3 bulan, yang 6 bulan, ada yang setahun juga. Ya kita
terserah ininya lah ya, terserah lihat gimana kondisi barangnya lah ya. Oke semuanya, kalau ke depan lu ada pertanyaan seputar alat listrik, seputar mau tahu toko gua, ada pertanyaan apapun ya, asal jangan pertanyaan yang aneh-aneh. Misalnya lu tanya sama gua, sio pacar gua ini nikah cocok nggak, itu jangan tanya ke gua deh, itu bukan bidangnya gua. Atau lu tanya lagi sama gua, besok cuacanya hujan atau panas ya, lu jangan tanya sama gua juga lah, itu bukan ranahnya gua ya. Lu tanya seputar alat listrik, elektronik, seputar hal-hal teknis yang, atau mungkin cara berbelanja di gua, masalah-masalah yang lu hadapi di dalam berbelanja di online shop, offline shop, atau ada kendala dengan produk yang gua jual, atau mau tahu lebih dalam tentang produk yang gua jual dan sebagainya, ya gua dengan senang hati dan selalu siap untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari para audiens saya. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, kritik, dan sebagainya apapun. Dan kalau lu suka dengan dan terbantu dengan video gua, lu bisa share ke yang lain supaya ya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, see you in next episode. Bye bye.